Keep it 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mengambil tema SDGs 5, yaitu tentang kesetaraan gender. Judul besar yang kami ambil adalah pengetahuan tentang kesetaraan gender di lingkungan Telkom University. Perkenalkan, nama saya Andinia Nurafni dengan NIM 1101223094. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fajrianti dengan NIM 1101223274. Perkenalkan, nama saya Maingita Octavia dengan NIM 1101223405. Nama saya Muhammad Devan Gani, NIM saya 1101223126. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Alfi Abdurrahman dengan NIM 1101220374. Perkenalkan, nama saya Faisal Muhammad Arif dengan NIM 1101223255 dari kelas TT 4601. Perkenalkan, nama saya Rodipu Regana Jendra dengan NIM 1101223296. Sebelumnya, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu gender dan juga sistem kesetaraan gender. Secara umum, gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu genus yang berarti tipe atau jenis. Berikutnya, konsep kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Tujuan dari adanya konsep kesetaraan gender ini adalah memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Berikutnya kami akan memaparkan kegiatan-kegiatan kami beserta tujuan-tujuannya. Jadi kegiatan kami dalam tugas besar Pancasila kali ini terbagi menjadi dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah mewawancarai beberapa mahasiswa serta SR yaitu senior residence di lingkungan Telkom University tentang kesetaraan gender. Tujuan dari kegiatan pertama kami ini adalah untuk mengetahui seberapa paham orang-orang di lingkungan Telkom University tentang kesetaraan gender dan juga gender, serta untuk mengetahui apakah ada yang masih merasakan diskriminasi ataupun kesenjangan terkait gender. Kegiatan kedua kami adalah mengajak masyarakat dan mahasiswa terutama di lingkungan Telkom University untuk menerapkan sistem kesetaraan gender dengan cara menempelkan poster pada mading-mading di lingkungan Telkom University yang bertujuan untuk membuat masyarakat dan mahasiswa tertarik serta membacanya dan diharapkan ikut serta menerapkan sistem kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah dokumentasi hasil wawancara kami dengan beberapa narasumber di lingkungan Telkom University. Narasumber pertama yang kami wawancarai adalah seorang mahasiswi Telkom University yang bertugas sebagai pengawas ujian tengah semester. Berikut adalah jawaban beliau terkait pertanyaan tentang apa yang kamu ketahui tentang kesetaraan gender. Oke, menurut aku kesetaraan gender itu antara hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki itu harus setara, harus sama. Jadi nggak ada yang namanya diskriminasi. Jadi kalau misalnya di lapangan pekerjaan, lingkungan dan lain-lain itu ilmu yang didapat itu harus sama gitu, tidak dibeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Narasumber kedua yang kami wawancarai adalah seorang mahasiswa Telkom University. Berikut adalah jawaban beliau terkait beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Jadi apa yang kamu pahami tentang gender? Gender itu menurut saya perbedaan antara dari ciri-ciri dari manusia, kayak perbedaan dari fisik, sifat, atau yang lain-lain. Terus yang nomor 3, menurut gua kesetaraan gender itu dibutuhkan atau tidak masa sekarang dan juga di masa mendatang. Gua kesetaraan gender itu butuh agar mengurangi diskriminasi sosial. Terus untuk nomor 4, kesetaraan gender ini dapat berpengaruh bagi kemajuan bangsa atau tidak? Menurut gua ya, karena bisa mengurangi tingkat diskriminasi dan mengurangi kesenjangan juga. Terus untuk nomor 5 yang A, kalau laki-laki sebagai pria, apakah kamu merasa bisa lebih banyak melakukan banyak hal dibandingkan perempuan, terutama pada partisipasi ekonomi, pengambilan keputusan, juga pada perilaku aspirasi dan kebutuhan? Mungkin iya, tapi
banyak juga hal-hal yang bisa dilakukan oleh perempuan juga, tidak semuanya untuk laki-laki. Narasumber ketiga yang kami wawancarai adalah seorang mahasiswi yang merupakan senior residence di asrama Telkom University. Beliau menjawab pertanyaan yang kami ajukan dengan meninjaunya dari sejarah. Jadi sebenarnya penerapan gender itu dari lama, tapi itu tuh dilakukan oleh pemberontakan wanita karena wanita nggak boleh kerja, nggak boleh jadi pemimpin pada masanya itu sekitar sebelum ini deh, kayaknya kita sebelum merdeka juga ini deh nggak boleh. Terus kalau dalam dunia fashion itu yang jadi pelopornya adalah Coco Chanel. Nah Coco Chanel itu dia kan dari dulu dia tinggalnya dia tuh kayak anak yatim piatu gitu, dia tinggalnya di gereja, jadi nggak ada yang ngurusin dia. Nah jadi dari situ dia suka banget gambar, tapi dia belum sehebat itu. Jadi dia habis itu dia buat baju dia. Nah tapi baju desain dia tuh bukan yang kayak pakai rok, pakai itu. Jadi bajunya tuh yang pakai celana, baju cowok tapi dipakai sama cewek. Nah awalnya dia sendiri yang make. Jadi kayak pertama kali orang kan tahu kayak kalau misalnya ada perbedaan tuh kayak langsung apaan sih gitu kan. Apalagi misalnya kita nih dalam Telkom, misal ada yang pakai baju bikini di sini, apa reaksi kita? Ini orang nggak bener ya kan? Nah sama lah, pada zaman dulu tuh kayak gitu, kalau cewek pakai celana tuh kayak gitu anggapannya, kayak kita ngeliat orang di sini pakai bikini. Zaman dulu kayak gitu, karena belum ada normalisasi kan. Jadi kayak itu tuh belum dibiasakan gitu. Nah dulu kayak gitu, kita nggak boleh pakai celana. Nah habis dari situ mulai tuh si Coco Chanel tetap tuh dia kekeh sama dia pakai celana. Semua desain dia pakai celana, dia pakai jas, pokoknya pakai baju cowok, tapi yang dipakai sama cewek. Di situ si kalangan atas ngeberontak, itu nggak boleh gitu, kamu bisa diancam gitu. Tapi dia masih tetap kekeh sampai suatu masa, kenapa ya dia bisa diangkat gitu, pokoknya nggak tahu lupa aku pokoknya si desain dia tuh nggak tahu disuka sama siapa, jadinya ya udah terus diproduksi gitu. Nah dari situ makanya kita bisa pakai celana itu. Kalau nggak ada Coco Chanel kita nggak pakai celana sekarang, masih tetap pakai rok. Terus dulu tuh masih kayak tau kan baju kerajaan gitu kan, yang pakai korset, terus pakai yang swing yang nonjol di belakang kayak pinggul itu. Iya itu dari situ tuh terjadi perubahan tuh gara-gara itu. Terus masih yang pakai gini, yang pakai ini. Kalau di Indonesia kan pakai kemben gitu kan, nggak yang pakai celana kalau zaman dulu. Nah itu karena ada normalisasi, terus orang-orang yang petinggi juga udah kayak, oh kayaknya kita juga bisa deh pakai celana, nggak apa-apa lah pakai celana. Nah makanya kayak waktu itu ada gerakan menolak ini feminisme ya kalau nggak salah, yang gerakan menolak pokoknya yang cewek boleh kerja, cewek boleh pakai celana, cewek boleh itu. Nah cari aja lagi tentang yang feminisme itu. Nah makanya dari situ mulai tuh udah banyak kan. Itu baru kayak di Inggris doang tuh yang pakai, belum sampai luar negeri. Terus kalau zaman dulu tuh ada majalah tabloid gitu. Nah itu tuh kalau bikin majalah tabloid misalnya ngirimnya dari Inggris ke Amerika atau London ke Amerika, itu tuh bisa makan waktu lebih dari beberapa hari. Nggak kayak sekarang kan upload langsung muncul tuh dari Amerika langsung ke sini, karena kan belum ada teknologinya. Itu tuh munculnya lama, jadi orang yang di Amerika belum tahu tuh kalau misalnya di Inggris sudah pakai celana, terus kayak baru beberapa hari baru ketahuan pakai celana. Makanya oh ya udah kita pakai celana juga gitu. Ya udah dari situ mulai tuh celana dulu udah. Jadi terjadilah normalisasi pakai celana gitu. Terus normalisasi yang pemimpin wanita bisa memimpin gitu. Wanita bisa jadi pemimpin, terus wanita bisa kerja, kan itu awalnya dari situ. Karena terjadi pemberontakan. Kalau nggak ada pemberontakan yang nggak bakal jadi itu. Di Evika juga kayak gitu. Evika dulu nggak sebebas ini bajunya. Evika dulu ada yang berontak. Terus kayak kenapa kita pakai seragam gitu? Kan kita ini anak kreatif, masa anak kreatif harus dikekang? Nah, karena ada yang ngeberontak waktu itu ada demo kalau nggak salah. Iya sempet. Tapi di Evika aja, nggak skala gede. Nah dari situ, ya udah si rektornya mungkin juga ya udahlah biarin aja, takut pusing juga kan si rektornya, ya udah makanya dibiarin. Makanya Evika rambutnya ada yang warna-warni, ada yang kayak unicorn, ada yang pakai ya gitu, rambutnya ungu, rambutnya hijau. Zaman dulu gitu. Pada nggak ini, sekarang udah agak normal sih alhamdulillah. Nggak paling mencreng, warnanya kuning merah lah, nggak se-unicorn dulu ya. Ada kayak gini beneran cowok, warnanya hijau neon rambutnya. Kayak astagfirullahaladzim pas baru-baru tuh.
itu makanya terjadi normalisasi. Jadi intinya tuh adalah pemberontakan dan normalisasi. Makanya penerapan gender tuh mulai terjadi di kehidupan sehari-hari. Mulai dari yang kayak ini kemarin kan aku udah bilang kan yang tadi pemimpin welcoming day cewek nggak cowok, terus ketua kelas kalian aja tuh pasti ada kan yang cewek pas SMA kan, ada kan cewek. Nah itu normalisasinya, itu penerapan gendernya di situ. Terus jadi yang kerja tuh sekarang kan yang kerja di bank nggak cuma cowok, udah cewek. Ya itu banyak sebenarnya, contohnya tuh banyak di sehari-hari itu banyak nih, kayak yang tetehnya nih, yang satpam cewek ada kan satpam. Nah itu adalah penerapan gender di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya mau dilihat tuh sebenarnya banyak, cuman kita tuh nggak ngeh gitu loh. Kalau oh iya ya, itu kan penerapan gendernya kehidupan sehari-hari. Satpam cewek, kerja cewek, bank cewek, terus yang pemimpin yang misalnya rektor ada yang cewek, presiden cewek, si Megawati. Ya itu ya. Tujuan dari ditempelkannya poster ini adalah untuk mengingatkan orang-orang di sekitar bahwa wanita juga berhak melakukan pekerjaan ataupun sesuatu yang biasanya identik dikerjakan atau dilakukan oleh seorang pria, seperti memimpin dan lain sebagainya. Tujuan dari ditempelkannya poster ini adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang di sekitar bahwa hak asasi itu setara baik bagi pria maupun wanita. Tujuan dari ditempelkannya poster ini adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang di sekitar tentang betapa pentingnya kesetaraan dan kebebasan hak-hak pria dan juga wanita. Tujuan dari ditempelkannya poster ini adalah untuk memberitahu kepada orang-orang di sekitar bahwa tidak ada yang lebih baik daripada kesetaraan gender.